Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Ketika Su Senghua melihat dewa kuno ini, dia mengangkat ember logam di tangannya. Dewa kuno itu menatapnya dengan rasa ingin tahu dan melihat pria yang lembut dan halus ini benar-benar mengangkat ember logam di depannya dan meminum semua air di dalamnya. Istana roh resmi Istana Miluo, orang suci roh menyapa rekan Taoisu. Buah dao di belakang kepala dewa kuno itu berputar dan mengeluarkan suara dao yang jernih. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, rekan Taoisu, air di embermu seharusnya adalah embun dao dari pohon dao perubahan besar, kan? Embun dao ini adalah harta yang kamu gunakan untuk memperbaiki gunung hitam besar. Mengapa kamu meminum semuanya? Dia tidak bisa menahan tawa. Tuan muda ketujuh meninggalkanmu di sini untuk menjaga celah di pohon dunia agar kau tidak diselundupkan oleh para ahli prasejarah. Namun, kau meminum semua dao deo. Bagaimana kau menjelaskan ini padanya? Sebenarnya, saya meminumnya setiap hari. Su Senghua meletakkan ember logam itu dan berkata dengan serius, selama 30 tahun terakhir, aku telah minum embun dao setiap hari. Setiap hari, aku telah kehilangan satu gunung. Petugas roh itu tertawa. Tuan muda ketujuh tidak cukup mengenal orang. Dia seorang kroni. Bagaimana dia bisa mencapai sesuatu dengan meninggalkan orang yang pilih kasih dan curang di sini untuk menjaga pohon dunia? Saat Su Senghua memurnikan embun dao, dia mengamati tubuh dewa kuno yang menyebut dirinya sebagai orang suci spiritual. Dia tampak lelah karena perjalanan, dan masih ada embun pagi di tubuhnya. Dia pasti telah melakukan perjalanan sepanjang malam dan tiba di luar gunung hitam besar pada malam hari. Dia tidak memasuki gunung pada malam hari. Gunung hitam besar sangatlah unik. Pada malam hari, dunia luar merupakan pemandangan mengerikan dari kehancuran alam semesta. Pada siang hari, semuanya akan kembali normal, jadi memasuki gunung pada malam hari merupakan hal yang sangat berbahaya. Sudah menjadi pengetahuan umum di antara penduduk Great Black Mountain untuk tidak keluar di malam hari. Orang yang disebut Spirit Saint ini juga pasti mengetahui pengetahuan umum ini. Alasan saya minum seporsi dao deo setiap hari adalah untuk memecahkan masalah yang sulit. Su Senghua menjelaskan dengan sabar. Sebenarnya, dia tidak perlu menjelaskan apapun kepada klon perwira roh, tetapi itu karena kepribadiannya. Ketika dia bersama Su Senghua, terlepas dari apakah dia kawan atau lawan, dia akan merasa seolah-olah sedang bermandikan angin musim semi. Pria ini lembut dan berbudi luhur, rendah hati dan perhatian pada orang lain. Inilah pesona kepribadiannya. Orang-orang yang berinteraksi dengan Kinmu semuanya ingin memukulinya dan menginjak-injaknya. Bahkan kerabat terdekat mereka ingin menggantungnya dan memukulinya dengan kejam. Namun, orang-orang yang berinteraksi dengan Su Senghua akan menumbuhkan rasa hormat yang datang dari lubuk hati mereka. Mereka berharap dapat melupakan dendam dan mengobrol dengan gembira dengannya. Yang ingin saya putuskan adalah bahwa istana leluhur akan menjadi altar pengorbanan darah yang besar, dan orang mati akan dikorbankan untuk alam semesta masa lalu. Su Senghua sangat serius, katanya, sejak zaman dahulu kala, sejak awal kehidupan, telah terjadi aliran kematian yang tak berujung. Terlepas dari apakah itu bencana alam atau bencana buatan manusia, orang mati akan diubah menjadi energi dan mengalir ke alam semesta masa lalu. Sampai sekarang, energi yang terkumpul sudah sangat mengerikan. Saya takut Tuan Muda Istana Mio akan mengambil kesempatan untuk turun, jadi saya mencoba meminum sebagian embun dao dan melepaskan penumpang gelap prasejarah setiap hari. Petugas roh itu tercengang, dia berpikir sejenak dan berkata, dengan melakukan ini, kamu memang dapat memecahkan masalah pertukaran energi, tetapi ada juga kekurangannya. Yaitu, para penumpang gelap prasejarah akan mengamuk dan mendatangkan malapetaka, menyebabkan lebih banyak energi dikorbankan ke masa lalu. Dengan cara ini, bukankah akan mempercepat turunnya Istana Miro? Jadi setiap malam, saya akan menghadapi pertempuran. Su Senghua menjelaskan dengan sabar, Master Sekte Qin memintaku untuk menjaga tempat ini. Dia hanya menyuruhku menjaga tempat ini dengan baik. Mengenai bagaimana melakukannya, dia tidak memberiku penjelasan terperinci. Ruang pembuanganku sangat besar, jadi, aku memilih untuk melepaskan seorang ahli dari alam semesta masa lalu setiap hari. Selama mereka mati di sini sebelum mereka keluar dari gunung hitam besar, mereka tidak akan memicu pengorbanan darah dari pengadilan leluhur. Ekspresi wajah pejabat spiritual itu sedikit berubah. Sudah berapa lama kamu melakukan ini? Sejak Yudu mengalahkan Kaisar pendiri Qin Ye dan tewas dalam pertempuran, sudah 11.742 hari. Su Senghua mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pegunungan. Di kaki masing-masing gunung hitam ini, ada kuburan. Itu adalah batu nisan yang aku buat untuk mereka.
Teman-teman Dao prasejarah ini dimakamkan di dalamnya. Petugas spiritual itu menoleh dan melihat ke arah jari Su Senghua. Ekspresinya berubah drastis. Dia melihat bahwa puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya di sekitar gunung hitam besar telah ditutupi oleh tumbuhan hijau. Pepohonan lebat dan tidak lagi tampak sepi seperti sebelumnya. Di kaki gunung, ada banyak kuburan. Di depan kuburan, ada banyak batu nisan. Beberapa batu nisan bertuliskan nama, sementara beberapa lainnya kosong. Ada 11.742 kuburan. Sudut mata klon pejabat roh itu berkedut. Selama 30 tahun terakhir, semua praktisi kuat prasejarah yang telah menyelinap ke tempat ini telah dibunuh dan dikubur di sini oleh pemuda di depannya ini. Dan dia meminum sebagian Dao setiap hari untuk meningkatkan kemampuannya sendiri dan menghadapi lebih banyak situasi tak terduga. Cara pemuda ini melakukan segala sesuatunya jauh lebih teliti daripada Tuan Muda Ketujuh Qinmu, dan dia bahkan lebih sabar. Hal-hal yang harus dilakukan Su Senghua setiap hari sangat monoton. Dia harus menerima embun Dao di malam hari, membunuh penumpang gelap, memperbaiki gunung hitam di siang hari, menguburkan penumpang gelap, dan membangun batu nisan untuk orang mati. 30 tahun seperti satu hari. Tidak heran praktisi Dao lain dari Istana Miluo tidak dapat turun. Pejabat roh itu menghela napas keruh. Dalam 30 tahun ini, telah terjadi banyak pertempuran, dan banyak sekali nyawa yang terluka atau terbunuh. Saya telah memindahkan susunan pengorbanan darah ke dunia asal, berpikir bahwa itu akan memungkinkan lebih banyak praktisi Dao Istana Miluo untuk turun. Namun, saya belum melihat mereka datang selama bertahun-tahun ini. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan menjadi orang yang bermain trik di sini. Setiap malam, Anda memancing penumpang gelap prasejarah. Dengan cara ini, Anda dapat menggunakan energi pengganti. Praktisi Dao Istana Miluo lebih kuat dan membutuhkan lebih banyak energi pengganti, sehingga mereka tidak dapat turun. Anda sangat pintar. Lalu, ketika Anda melihat saya tadi, Anda mengambil inisiatif untuk meminum semua Dao karena Anda tahu bahwa saya di sini untuk membunuh Anda. Su Senghua mengangguk, katanya, kau sangat kuat, dan kau sangat memahami gunung hitam besar. Kau juga memiliki buah Dao. Aku tidak sepenuhnya yakin untuk berhadapan denganmu. Jika aku mati di tanganmu, gunung hitam besar akan menjadi jalan bagi para pembangkit tenaga prasejarah. Setiap malam, akan ada banyak pembangkit tenaga prasejarah yang menyelundup. Dan jika aku selamat, aku masih bisa mengandalkan kekuatanku yang meroket untuk melawan mereka. Itulah sebabnya aku memilih untuk meminum semua embun Dao. Petugas spiritual itu tersenyum, dia memuji, kamu orang yang sangat merepotkan, dan juga orang yang sangat pintar. Selain Tuan Muda Ketujuh yang melakukan segala macam kejahatan, zaman ke-17 ini juga melahirkan orang sepertimu, yang sangat mengejutkanku. Apakah semua kelezatan dan kejahatan di dunia terkonsentrasi pada kalian berdua? Pemimpin sekte itu bukan orang jahat. Bagi Anda, dia jahat. Bagi kami, pemimpin sekte itu telah membayar terlalu mahal. Su Senghua berkata dengan serius, masih banyak orang sepertiku dan Master Sekte Qin, seperti Lan Yutian, Tianzun Yun, Kaisar Pendiri, Hua Xuanxiu, dan sebagainya. Kita bukan hanya berdua. Alasan mengapa ada begitu banyak talenta di zaman ke-17 bukanlah karena Ling Xiu telah berkumpul di antara kita. Itu terutama karena tidak ada penjajah sepertimu yang mencapai Dao di era prasejarah. Petugas spiritual itu mengangkat alisnya. Su Senghua melanjutkan, ini adalah kelebihan Tai. Tai menghalangi Anda di zaman ke-16. Tanpa invasi Anda, zaman ke-17 mampu tumbuh. Ia memiliki ruang yang lebih luas, sejarah yang lebih panjang, dan akumulasi yang lebih tebal. Itulah sebabnya ia meledak dalam sejuta tahun terakhir. Karena pemujaan surgawi ke-10, ledakannya tidak intens. Namun, dalam beberapa ratus tahun terakhir, ledakan itu telah menyebabkan perubahan kualitatif. Jika zaman ke-17 terus ada, akan ada semakin banyak praktisi Dao di masa depan. Mereka akan makmur dan sejahtera. Mereka mungkin tidak kalah dengan Istana Yiluo. Petugas spiritual itu tertawa terbahak-bahak. Su Senghua menatapnya dan tidak melanjutkan. Tawa perwira spiritual itu berangsur-angsur mereda. Dia berjalan ke arah Su Senghua, dan gerakan aneh Dao besar keluar dari tubuhnya. Su Senghua berkata dengan acuh tak acuh, Su Senghua, tidak akan pernah ada istana Miluo lain di zaman ke-17. Tahap penyelesaian alam semesta ini akan segera menyelesaikan evolusinya dan memasuki tahap penyelesaian. Ketika semakin banyak dari kalian yang telah mencapai Dao dan kekosongan pamungkas tidak dapat menahannya, kalian akan memasuki tahap kehancuran dan semuanya pada akhirnya akan menjadi kosong. Su Senghua meletakkan ember logam itu dan berkata dengan acuh tak acuh, baik itu dipercayakan kepada kehampaan, Dao dari alam Dao, atau teknik Dao lainnya, Dao berada di luar.
Kesempurnaan Dao yang sebenarnya berada di dalam. Auranya menyebar, dan di dalam ketenangan itu, ada aliran deras yang membuat wajah kepala aula pejabat roh itu sedikit serius. Ketika dia melihat Su Senghua tadi, dia tidak melihat sesuatu yang istimewa, tetapi ketika aura Su Senghua menyebar, itu membuatnya merasa sedikit terkejut. Seolah-olah ada alam semesta yang tersembunyi di dalam tubuh Su Senghua. Saat auranya meletus, berbagai dao besar di tubuhnya tampak terbangun pada saat yang sama, membuatnya agak tidak yakin dengan kekuatan tempur Su Senghua. Tidak perlu mempercayakan dao besar, mengapa pohon dao harus memaksanya? Su Senghua berjalan ke arahnya dan memperlihatkan harta karun ilahinya. Harta karun ilahinya terhubung menjadi satu. Ada embrio roh, 5 elemen, 6 arah, 7 bintang, dewa, kehidupan dan kematian, dan sungai surgawi, tetapi semuanya sudah terhubung, sangat sulit untuk membedakan batas-batas harta karun ilahi. Di antara semuanya, embrio roh dan harta karun ilahi 6 penjuru berevolusi menjadi benua dunia Yuan di dunia fana, 5 elemen dan 7 bintang berevolusi menjadi Suandu, kehidupan dan kematian berevolusi menjadi Yudu, dan sungai surgawi menghubungkan 3 alam. Dan di atas harta karun ilahiyahnya, tidak ada istana surgawi atau pelataran surgawi, yang ada hanyalah benua pelataran leluhur. Di antaranya, ada gerbang surgawi, danau Giok Yaotai, laut surgawi, panggung pembantai dewa, panggung 9 penjara, 4 langit tertinggi, dan tanah suci lainnya. Namun, tidak ada ibu kota Giok. Sebaliknya, ada 5 urat mineral utama, Taiji, Taisu, Taisi, Taichu, dan Tai. Kelima urat mineral utama tersebut memancarkan sinar cahaya dan uap warna-warni, membubung ke lautan awan. Ritme dao itu panjang dan luar biasa. 5 urat mineral itu seperti 5 meridian istana leluhur. Sungai surgawi adalah jalur yang menghubungkan 3 alam, istana leluhur, dan surga kuadrupol. Di tengah 5 urat mineral berdiri pohon dunia yang menjulang tinggi. Cahaya dari 5 urat mineral berkumpul di pohon dunia. Ketika klon perwira spiritual melihat pohon dunia, wajahnya berubah. Pohon dunia adalah pohon yang sulit ditemukan. Pohon dao seorang praktisi dao dapat dikatakan sebagai pohon dunia. Namun, untuk meniru dao agung, seseorang perlu mempercayakannya pada kehampaan. Dan di dalam tubuh bunga hampa itu, sebenarnya ada pohon dunia. Pohon dunia ini adalah pohon dao dari bunga hampa. Tidak hanya itu saja, dia juga melihat kekosongan di dalam tubuh bunga kekosongan, 33 lapisan kekosongan. Kekosongan semacam ini adalah kekosongan yang ditimbulkan oleh alam dao, bukan kekosongan alam semesta. Itu adalah kekosongan yang terbentuk ketika dao besar dalam tubuh bunga kekosongan dipahami hingga 33 surga alam dao. Kemungkinan besar, setelah Su Senghua berkultivasi hingga ke surga ke-36 alam dao, akan ada 36 lapisan kekosongan di tubuhnya. Pohon dunia juga akan matang. Pada saat itu, bunga dao akan tumbuh dan menghasilkan buah dao. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa Su Senghua telah sepenuhnya lolos dari pengaruh ibu kota Giok istana leluhur pada teknik dao dan seni bela diri di alam semesta ini. Dia tidak membangun istana surgawi apapun, apalagi ibu kota batu Giok. Sang perwira roh tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan mengeluarkan kekuatan buah daunnya hingga batas maksimal. Kekuatan Su Senghua agak di luar dugaannya. Awalnya dia mengira bisa membunuh orang ini dengan mudah, tetapi sekarang tampaknya ini adalah monster yang hidup menyendiri di sini. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya. Dia bisa melihat bahwa Su Senghua sedang mengulur waktu untuk memurnikan energi dalam ember Dao Deo, tetapi dia juga mengulur waktu. Kecepatannya adalah yang tercepat, dan 2 klon lainnya sedikit lebih lambat dan masih dalam perjalanan. Tetapi sekarang, Su Senghua sudah siap untuk bergerak, memaksanya untuk bergerak terlebih dahulu. Kekuatan buah daunnya meledak, dan pola dao menyebar dari buah dao, berubah menjadi 36 domain surga, lapis demi lapis domain menyebar. Dia harus memenangkan pertempuran ini. Teknik dao dan seni ilahi istana Miluo adalah puncak yang tidak akan pernah bisa kau lewati, mimpi buruk yang tidak akan pernah bisa kau capai. Tubuhnya tiba-tiba membengkak. Perjalanan ini sangat penting, jadi dia menggunakan tubuh dewa kuno yang paling kuat. Dia juga membawa buah dao. Buah dao itu cukup untuk melengkapi kekurangan tubuhnya di alam dao. Kloningnya yang lain bisa saja mati, tetapi tubuh ini tidak boleh mati. Dia harus menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Tuan Muda ketiga dan keempat dari Istana Miluo. Dia bergegas mendekat, dan bahkan gunung hitam besar yang terbentuk dari tunggul pohon dunia bergetar dan retak di bawah kakinya. Kekuatan dalam tubuhnya didorong hingga ekstrim, dan pencapaian daunnya yang hebat meledak dari kekuatan buah dao. Su Senghua tiba-tiba berhenti dan berdiri di puncak gunung. Ia menatap petugas roh yang sedang menyerbu ke arahnya.
Dewa kuno itu seperti raksasa yang telah membelah langit dan bumi, tetapi sebelum ia tiba, tekanannya terasa seolah-olah langit dan bumi telah terbalik. Master Sekte Qin adalah yang disebut sebagai Tuan Muda Ketujuh. Dia pernah berkata bahwa sayalah orang yang telah mencapai keberhasilan besar dalam reformasi perdamaian abadi. Langkah kaki Su Senghua terhuyung-huyung dan tubuhnya sedikit tenggelam. Dao besar di tubuhnya bergerak dan mengeluarkan suara gemuruh. Saya tidak setuju dengan banyak pandangannya, tetapi saya tidak pernah membantah kata-kata itu karena kekuatan sihirnya mengalir dan kakinya mengerahkan kekuatan saat dia menghadapi serangan terkuat dari pejabat roh itu secara langsung. Akulah yang telah mencapai keberhasilan besar dalam reformasi perdamaian abadi. Bahkan, aku telah melangkah lebih jauh dari perdamaian abadi. Dua sosok, satu besar dan satu kecil, bertabrakan untuk pertama kalinya di udara. Pada saat tabrakan pertama, petugas roh segera menemukan bahwa domain alam Dao Su Senghua berbeda dari yang lain. 36 domain alam Dao surgawi yang digunakan oleh petugas roh dengan bantuan buah Dao dilepaskan keluar dan disebarkan. Ini tidak berbeda dengan domain praktisi Dao dan dewa lainnya. Namun, domain alam Dao Su Senghua tertahan dan ditarik sepenuhnya. Dia belum pernah melihat metode penggunaan seperti itu pada Qinmu. Dari titik ini, terlihat juga bahwa sistem kultivasi mereka benar-benar bertolak belakang. Metode kultivasi Su Senghua juga sangat berbeda dengan Qinmu. Melepasnya berarti jangkauan domainnya lebih luas. Dalam pertempuran berskala besar, saat domainnya tersebar, keberadaan yang memasuki domain tersebut akan terpengaruh. Misalnya, saat domain indera spiritual tertinggi Kaisar Tai dilepaskan, domain itu dapat mencakup seluruh benua. Semua orang berada di domainnya, dan sulit bagi mereka untuk berjuang. Namun, domain yang terkekang itu terkonsentrasi di tubuh kultivator. Area cakupannya tentu saja tidak sebesar domain yang dilepaskan. Hanya ketika harta karun suci kultivator dilepaskan, area cakupannya akan menjadi lebih luas. 33 domain surga Su Senghua berkumpul bersama dan disembunyikan di dalam tubuh tetapi tidak dilepaskan. Kekompakannya luar biasa kuat. Dia menerobos ke dalam domain alam Dao surga ke-36 milik pejabat roh dewa kuno, dan kekuatan dahsyat yang tersembunyi di dalam tubuhnya membuat domain surga ke-36 sulit untuk menyakitinya. Saat keduanya bertabrakan, mereka langsung terpisah. Begitu mereka berpisah, seni ilahi mereka berubah tak terduga, membuat mata orang-orang terpesona dan sulit dibedakan. Namun, di mata mereka, semua seni ilahi pihak lain masih jelas dalam pikiran mereka, dan jalur, keterampilan, dan konsep yang tersembunyi dalam setiap seni ilahi juga sangat jelas dalam pikiran mereka. Ketika orang yang tidak masuk akal seperti Qinmu membunuh klon pejabat spiritual dan dewa kuno, dia bahkan tidak repot-repot menganalisis keajaiban seni dan teknik ilahi klon pejabat spiritual dan langsung membunuhnya. Namun, Su Senghua berbeda. Dia bisa menghargai keindahan seni ilahi dari pejabat roh dan keajaiban jalan, keterampilan, dan kemudian menguraikannya. Ketika tubuh mereka benar-benar terpisah, punggung mereka sudah saling berhadapan, dan seni suci mereka terus menyerang satu sama lain. Pada saat mereka berdua berpisah dan mendarat di puncak gunung, mereka berdua telah bertukar lebih dari 1.600 kemampuan ilahi. Setiap kemampuan ilahi mengandung konsep Dao yang berbeda, dan tidak ada pengulangan satu gerakan pun. Ketika kaki mereka mendarat, dua ledakan keras terdengar. Kedua gunung hitam ditekan oleh kaki mereka, menyebabkan mereka tenggelam ke bawah. Gunung-gunung itu terbelah. Pegunungan yang retak itu merupakan jalan bagi para ahli prasejarah yang mencoba menyelinap ke dunia ini melalui pohon dunia. Jalan itu awalnya gelap, tetapi sekarang, ada cahaya yang akan menuntun mereka untuk menyelinap ke alam semesta ini. Bang bang bang, tubuh Su Senghua sedikit gemetar. Tiba-tiba, suara teredam keluar dari dalam tubuhnya. Lebih dari 1.600 gerakan, dan dia telah terkena 49 gerakan. Pada saat ini, kekuatan 49 gerakan ini tidak dapat ditekan setelah dia mendarat di tanah, dan itu meledak dari dalam tubuhnya. 49 luka telah meledak di sekujur tubuhnya, dan dia meneteskan darah. Namun kemudian, kekuatan embun Dao yang terlalu mudah meledak, sepenuhnya memperbaiki luka di tubuhnya, harta ilahi, dan Yuan Shen. Su Senghua berbalik. Su Senghua, kamu memang hebat. Petugas roh dewa kuno berbalik, dan suara teredam terdengar dari dalam tubuhnya. Su Senghua telah menembus pertahanan kemampuan ilahinya, dan kemampuan ilahi yang menyerangnya telah meledak di dalam tubuhnya. Petugas roh dewa kuno melihat luka kecil di dadanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum, kemampuan ilahi Anda telah mengalami banyak perubahan, benar-benar melebihi harapan saya. Saya adalah murid Istana Miluo.
Meskipun Tuan Istana Miluo tidak pernah mengakui saya sebagai murid, semua orang akan tetap memanggilnya sebagai guru. Seberapa mendalam dao dan kemampuan ilahi Istana Miluo? Seberapa mendalam? Setiap kemampuan ilahi telah melalui penempaan alam semesta, namun Anda mampu menahannya. Ini mengejutkan saya. Dia mengaktifkan teknik kultivasinya, dan lukanya cepat sembuh. Mata Su Senghua berbinar saat dia berkata, "Rekan Taois, apakah ini kemampuan ilahi Istana Miluo?" Tampaknya berbeda dari yang pernah kulihat. Petugas roh dewa kuno bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana kau melihat kemampuan ilahi Istana Miluo? Kemungkinan besar itu setara dengan setengah ember air. Su Senghua menggelengkan kepalanya dan berkata, aku pernah melihatnya dari Celestial Mastermu. Dia pernah menggunakan kemampuan ilahi Istana Miluo, dan itu sangat kuat. Petugas roh dewa kuno mendengus dingin. Kau ingin menggunakan Tuan Muda Ketujuh untuk menyerang hati daoku. Jurus ini tidak berguna bagiku. Meskipun dia telah mengikuti guru Istana Miluo untuk mencari dao dan mempelajarinya selama 4 era alam semesta, dia bukanlah seorang guru muda. Meskipun Kinmu belum pernah bertemu dengan guru Istana Miluo dan hanya pergi ke Istana Miluo sekali untuk menyalin pola dao, dia telah menjadi Tuan Muda Istana Miluo. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibandingkan dengannya. Su Senghua merasa heran dalam hatinya. Mengapa aku mengenai jantung daonya? Dia tidak melanjutkan bicaranya. Dia jarang melakukan hal-hal seperti memukul jantung daunnya. Ketika dia melawan Kinmu untuk pertama kalinya, dia dipukul dengan keras dan berjalan berdampingan dengannya. Pada akhirnya, dia terseret sampai muntah darah. Sejak saat itu, jantung daunnya menjadi semakin tinggi. Sangat sedikit hal yang dapat menggoyahkan jantung daunnya. Dia juga jarang mencoba menyerang dao hard musuh dalam pertempuran. Selama dia memiliki kekuatan yang cukup, dao hard musuh akan hancur sedikit demi sedikit selama pertempuran, dan tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Petugas roh dewa kuno menyerang lagi, auranya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini, pertempurannya bahkan lebih singkat, tetapi seni ilahi lebih padat. Karena seni ilahi dimobilisasi terlalu cepat, dari pikiran hingga pembentukan dan letusan seni ilahi, hanya butuh waktu singkat, sehingga mereka berdua tidak dapat menggunakan seni ilahi alam dao yang hebat. Seni ilahi agung alam dao sangatlah kuat, tetapi kecepatan pengaktifannya sedikit lebih lambat. Dalam pertarungan jarak dekat seperti ini, jika mereka menggunakan seni ilahi agung alam dao, sebelum mereka siap, mereka pasti sudah terkena lebih dari selusin jurus mematikan. Keduanya terhuyung-huyung dan mendarat di puncak gunung. Retakan, 2 gunung lainnya terbelah. Su Senghua mendengus, dan 16 suara ledakan terdengar dari dalam tubuhnya. 16 luka telah meledak di tubuhnya. Kali ini, ke-16 luka itu belum disembuhkan oleh Taiyi Daolu, dan luka-luka itu terus berdarah. Jelas, petugas roh dewa kuno telah menemukan cara untuk menahan Taiyi Daolu, dan telah menggunakan kemampuan ilahi Istana Miluo untuk menyebabkan luka yang tidak dapat disembuhkan Daolu. Di sisi lain, dewa kuno Spirit Officer juga mendengus, dan 9 suara teredam keluar dari dalam tubuhnya. Tubuhnya meledak, dan 9 luka muncul. Dia sedikit mengernyit. 9 luka ini berarti Su Senghua telah menemukan beberapa pola dalam kemampuan ilahinya, menyimpulkan kemampuan ilahi yang dapat digunakannya, dan membuat rencana sebelumnya untuk menghancurkannya. Baru saja, ketika dia dan Su Senghua bertukar pukulan untuk kedua kalinya, dia juga menyadari hal ini. Kemampuan ilahi Su Senghua bahkan lebih cepat ketika dia bertukar pukulan dengannya untuk kedua kalinya, dan banyak gerakannya telah diarahkan langsung ke kelemahan kemampuan ilahinya, tanpa ragu sedikit pun. Monster dengan kebijaksanaan luar biasa. Petugas roh dewa kuno menenangkan dirinya. Buah dao berputar, dan lebih banyak rantai melonjak keluar. Luka-lukanya tidak bisa lagi sembuh sendiri, dan dia harus bergantung pada rantai dao di buah dao untuk dengan paksa menghapus luka dao di lukanya. Su Senghua mengangkat tangannya untuk menutup lukanya dan berkata dengan acuh tak acuh, mari kita lakukan lagi. Bagaimana menurutmu, rekan Taois? Tubuh petugas roh dewa kuno merosot, dan tubuhnya menegang. Dia terkekeh dan berkata, kalau begitu, mari kita lakukan lagi. Kali ini, aku tidak akan menahan diri. Tiba-tiba dia membuka mulutnya dan meraung marah. Suaranya seperti lonceng besar, dan suara dao meledak ke arah Su Senghua. Tubuhnya mengikuti dari dekat suara dao saat segala macam kemampuan ilahi meletus. Su Senghua bergerak selangkah demi selangkah. Tubuhnya berkelebat saat ia berjalan menuju suara dao. Keduanya bertukar pukulan untuk ketiga kalinya, dan kecepatan mereka bahkan lebih cepat. Petugas roh dewa kuno mendarat di gunung dan memuntahkan seteguk darah. Dia buru-buru menutup mulutnya, tetapi darah masih menyembur keluar. 49 ledakan keluar dari tubuhnya,
dan 49 luka meledak, membuat luka-lukanya semakin serius. Su Senghua terhuyung dan mendarat di gunung lain. Suara teredam terdengar dari dalam tubuhnya, dan tetesan darah mengalir dari sudut mulutnya. Kemampuan ilahi Istana Miluo memang kuat. Dia berbalik dan mengangkat kepalanya, ekspresinya acuh tak acuh. Di antara kemampuan ilahi Anda, ada beberapa yang tidak dapat saya hancurkan. Kemampuan ilahi inilah yang dapat menyakiti saya. Petugas roh dewa kuno dengan paksa menekan luka-lukanya. Dia tiba-tiba berbalik dan berkata dengan dingin, kamu ingin menyerang jantung daoku lagi. Su Senghua mengerutkan kening. Rekan Taois, apakah hati daomu benar-benar lemah? Bisakah aku menghancurkan hati daomu hanya dengan beberapa kata? Petugas roh dewa kuno menatapnya. Ekspresi Su Senghua masih setenang biasanya, dan matanya masih hangat dengan sedikit keseriusan. Akan tetapi, sama sekali tidak ada tanda-tanda ejekan dalam ekspresi ini. Akan tetapi, semakin hal itu terjadi, semakin besar pula rasa kekalahan dalam hati dewa kuno Spirit Officer. Su Senghua berkata dengan serius, jika kamu tidak tahu seni ilahi mana yang dapat menyakitiku, aku dapat memberitahumu. Kepala perwira roh aula tertawa keras dan berkata dengan tegas, kau akan memberitahuku. Su Senghua mengangguk, dia menjadi lebih serius. Master Sekte Qin pernah berkata bahwa aku memiliki kelemahan, yaitu karakterku. Keingintahuanku terlalu rendah, dan aku tidak suka mengambil risiko. Aku tidak suka tantangan, dan aku suka tinggal di satu tempat. Dia ingin aku melakukan hal-hal yang lebih menantang dan memberitahumu seni ilahi mana yang dapat menyakitiku. Itu adalah hal yang menantang bagiku. Ekspresi di wajah penguasa istana roh itu membeku. Ada orang seperti itu di dunia ini. Kata-kata dan tindakan Su Senghua dipenuhi dengan ketulusan, katanya, selama bertahun-tahun ini, aku telah bekerja keras untuk memperbaiki diriku sendiri, bekerja keras untuk memperbaiki kelemahan karakterku. Rekan-rekan Taois, ketika para ahli prasejarah di makam-makam di bawah kakimu masih hidup, aku juga akan memberitahu mereka kemampuan ilahi mana yang dapat menyakitiku. Bagiku, ini adalah sebuah tantangan. Wajahnya muram. Ketika aku menyelesaikan tantangan itu, mereka sering mati. Hahaha. Petugas roh dewa kuno tertawa terbahak-bahak, tetapi suaranya bergetar. Su Senghua, kamu memang kuat, dan kamu masih mengganggu hati daoku. Hati daoku tidak begitu lemah sehingga tidak akan terpengaruh olehmu. Karena kamu begitu sombong, aku juga akan memberimu pukulan. Lengan bajunya berkibar dan dia berkata dengan bangga, klonku yang lain telah tiba. Su Senghua berbalik dan melihat dewa kuno lain berjalan mendekat. Kedua dewa kuno itu tampak persis sama, kecuali bahwa dewa kuno baru ini membawa bunga dao. Apakah kau ingin mengulur waktu dan menunggu Tuan Muda Ketujuh datang dan menyelamatkanmu? Petugas roh dewa kuno mencibir. Tuan Muda Ketujuh memang datang, tetapi dia sudah kehabisan tenaga. Kekuatan sihirnya hampir habis, dan tubuh jasmaninya juga sangat lelah. Sedangkan aku masih punya klon lain, aula harta karunku, dan buah daoku. Kau pasti akan mati sebelum dia membunuh klonku yang lain. Kata pejabat roh dewa kuno lainnya dengan sungguh-sungguh. Di langit di atas istana leluhur, tiba-tiba cahaya memancar keluar, dan langit menjadi sangat terang. Sosok itu menerobos penghalang dunia istana leluhur dan bergegas menuju pohon dunia dengan kobaran api yang menyala-nyala. Ketika api di tubuh orang itu menghilang, Qinmu mengambil langkah besar dan berlari menuju pohon dunia. Tiba-tiba, sebuah aula berada di depannya, dan ada buah dao yang mengambang di dalamnya. Di bawah buah dao, seorang dewa kuno pejabat roh sedang duduk tegak. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan bertanya, Tuan Muda Ketujuh, Anda tidak punya banyak kekuatan lagi, kan? Qinmu tidak mengatakan sepatah kata pun dan menyerbu ke dalam aula. Dao agung dari aula pejabat roh beterbangan, dan pesona dao cahaya meledak dan menyerbu ke dalam aula. Aula ini dibentuk dari dao agung para pejabat roh, dan dengan tambahan klon pejabat roh dan buah daunnya, kepala aula pejabat roh merasa cukup percaya diri untuk mempertahankan Qinmu, Tuan Muda Ketujuh Istana Miluo, dalam pertempuran ini. Suara yang sangat tumpul terdengar dari aula, dan badai cahaya dao yang mengerikan menyembur keluar. Setelah beberapa saat, darah yang mengalir deras di aula melonjak keluar seperti gelombang pasang. Wah, aula itu ditembus oleh kekuatan yang mengerikan. Tangan Qinmu berlumuran darah, dan di tangan kanannya ada buah dao yang compang-camping. Dia menyeret kakinya yang berat dan terlatih-tatih menuju pohon dunia. Di belakangnya, aula pejabat roh tiba-tiba runtuh dan hancur. Qinmu mengepalkan tangan kanannya erat-erat, dan buah dao di tangannya juga dihancurkannya. Dia bagaikan dewa yang ganas. Di bawah pohon dunia, jantung berdebar-debar seperti gelombang, cepat dan ganas.
Kinmu merasakannya dari jauh, dan jantungnya perlahan-lahan tenggelam. Dia bisa merasakan seni ilahiyah mana yang merupakan seni ilahiyah Su Senghua dan seni ilahiyah mana yang merupakan seni ilahiyah pejabat roh. Kedua klon pejabat roh itu menggunakan serangan gabungan yang aneh untuk mengepung dan membunuh Su Senghua. Kedua dewa kuno itu terkadang menyatu dan terkadang terpisah. Lebih jauh lagi, jalan yang ditempuh kedua dewa kuno itu berbeda, tetapi masing-masing jalan mereka, semuanya adalah dao agung yang cocok dengan bunga dao dan buah dao. Pejabat roh Master Aolam memang telah berupaya keras untuk menghancurkan gunung hitam besar. Dia telah mencapai dao sebanyak 4 kali, dan dia telah menghasilkan 3 buah dao dan 1 bunga dao. Salah satunya telah dihancurkan oleh Kinmu, dan yang lainnya telah digunakan untuk menghalangi Kinmu, tetapi buah itu juga telah dihancurkan. Buah dao yang tersisa dan 1 bunga dao, klon yang telah dipilihnya cocok dengan dao agung yang terkandung dalam buah dao dan bunga dao, sehingga mereka dapat melepaskan kekuatan terbesar dari buah dao dan bunga dao. Kemampuan kedua klonnya mungkin sangat dekat dengan praktisi dao. Su Senghua, kamu tidak boleh mati. Kinmu berusaha sekuat tenaga untuk mempercepat langkahnya, tetapi langkah kakinya menjadi semakin berat. Dalam pertempuran tadi, kekuatan sihirnya telah habis, dan tubuh jasmaninya telah lama mencapai batasnya. Kakinya tampak seperti miliknya, tubuhnya tampak membawa semua dunia di punggungnya saat dia berjalan dengan susah payah. Berlari terus-menerus melintasi medan perang dalam waktu sesingkat-singkatnya dan membunuh klon dewa kuno milik Hall Master Spirit Officer dengan kecepatan tercepat dengan harga sekecil-kecilnya merupakan tantangan yang tak terbayangkan baginya. Dia sudah sangat kelelahan dalam pertempuran di aula perwira roh tadi, dan ki vitalnya telah terkuras habis. Klon perwira roh bahkan dapat menyebabkan cedera pada tubuh jasmaninya. Riak-riak seni ilahi dari gunung hitam besar masih datang, dan menjadi semakin mendesak. Jelas bahwa pertempuran antara Su Senghua dan 2 klon petugas roh telah mencapai periode paling kritis. Sosok Kinmu masih secepat kilat, tetapi tubuhnya terhuyung-huyung, dan kecepatannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Pada saat itu, dia merasakan sesuatu yang aneh dalam riak seni ilahi. Kinmu mengangkat kepalanya dan menatap gunung hitam besar di depannya. Di sana, pohon dunia lain perlahan tumbuh. Itu adalah pohon dunia milik Su Senghua. Saat itu, ketika pohon dunia bangkit kembali, Su Senghua dan Lan Yutian duduk di bawah pohon dan mencoba menganalisis dao agung yang terkandung dalam pohon dunia, memperlakukannya sebagai sebuah alam. Kinmu juga telah memahami di samping, tetapi dia tidak dapat memahami apapun. Jadi, dia memikirkan jalan pintas dan meminjam kapak dewa dari Taiyi untuk menebang pohon dunia dan memindahkannya ke dalam harta dewanya. Kemudian, ketika pohon baru itu tumbuh, Lan Yutian dan Su Senghua masih duduk di bawah pohon dan dengan tekun mencoba mendekonstruksi pohon dunia. Dilihat dari penampilannya sekarang, Su Senghua telah membuat beberapa prestasi dalam beberapa tahun terakhir. Alam dao surgawi ke-33. Langkah kaki Kinmu tidak berhenti, dan mata vertikal di antara alisnya terbuka. Alam dao Su Senghua terhubung dengan pohon dunianya, yang membuatnya sedikit tenang. Su Senghua sudah bisa dianggap sebagai setengah praktisi Tao. Dia dan Lan Yutian telah menciptakan sistem kultivasi baru untuk masa depan, dan sistem kultivasi ini hampir selesai. Dia dan Lan Yutian telah memilih jalan pintas. Sistem kultivasi tradisional, baik itu sistem pengadilan surgawi istana surgawi atau sistem alam dao, adalah akumulasi perubahan kuantitatif. Bahkan jika seseorang mengolah istana surgawi yang sempurna, mereka masih perlu mencap kekosongan tertinggi untuk mencapai perubahan kualitatif. Bahkan jika seseorang mengolah langit ke-36 dari alam dao, mereka masih perlu pergi ke kekosongan tertinggi untuk mencap dao agung mereka sendiri. Sedangkan untuk sistem Su Senghua dan Lan Yutian, mereka menggabungkan sistem alam dao dengan pohon dunia. Pohon dunia setara dengan pohon dao mereka sendiri. Ketika seorang praktisi seni ilahi berkultivasi hingga alam tertinggi kelima dan mulai memadatkan pohon dunia, itu setara dengan melangkah ke alam praktisi dao. Semakin dalam tingkat alam dao, semakin dekat seseorang dengan praktisi dao sempurna. Keuntungan metode kultivasi ini adalah menyebarkan perubahan kualitatif menjadi perubahan kuantitatif dan mendistribusikannya ke setiap alam dao. Kemampuan Su Senghua tidak jauh berbeda dari klon pejabat roh tunggal, tetapi dengan 2 klon pejabat roh dan buah dao flower dao, mereka akan jauh melampauinya. Yang bisa ia andalkan hanyalah seni ilahinya. Kinmu semakin dekat dan dekat dengan gunung hitam, dan seni ilahi yang datang dari gunung hitam juga sangat padat, datang dari arah yang berbeda, seharusnya mereka bertiga bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kekuatan Su Senghua terletak pada kekuatannya saat bertemu seseorang yang lebih kuat. Otaknya terlalu fleksibel, dan dia selalu dapat memikirkan cara untuk melawan seni ilahi,
jalur, dan keterampilan lawan dalam pertempuran. Namun, ada prasyarat untuk ini, dan itu adalah apakah cadangan pengetahuannya dapat mencapai tingkat pejabat roh. Kalau ilmu yang dimilikinya tidak sanggup menandingi seorang pemuka agama, maka sepintar apapun dia tetap akan kalah. Cadangan pengetahuan pejabat roh berasal dari 4 era alam semesta terakhir, serta Istana Miluo. Istana Miluo dapat dikatakan sebagai tanah suci yang paling agung dan terbesar dalam 16 era alam semesta terakhir, dan juga merupakan tanah suci tertinggi. Meskipun mustahil bagi para pejabat roh untuk mempelajari semua dasar-dasar Istana Miluo, itu tetap bukan masalah kecil. Fakta bahwa tubuh jasmani kepala aula ini dapat mencakup hampir semua dewa kuno berarti bahwa ia memiliki pencapaian yang menakjubkan dalam dao besar bawaan ini. Hampir mustahil bagi Su Senghua untuk melampauinya dalam hal penyimpanan pengetahuan. Qin Mu bergegas ke Gunung Hitam Besar, yang memiliki wilayah geografis yang sangat luas. Dia memanjat gunung dan melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa gunung-gunung telah terbelah. Telah terjadi pertempuran sengit yang tak terbayangkan di sini, dan gunung-gunung telah terbelah. Tiba-tiba riak seni ilahi itu menjadi tenang. Hati Qin Mu hancur, dan dia menyeret tubuhnya yang kelelahan dengan sekuat tenaga menuju tempat riak-riak seni ilahi terakhir berasal. Pada saat itu, dia tiba-tiba melihat beberapa kuburan di kaki gunung hitam dengan batu nisan didirikan di depannya. Qin Mu sedikit terkejut, lalu mata vertikalnya terbuka. Dia memaksanya terbuka dan melihat ke dalam kuburan. Ekspresinya tertegun dan dia tersenyum. Su Senghua, orang ini, kupikir dia tidak akan mencuri dari dirinya sendiri. Dalam hal penyimpanan pengetahuan, pejabat roh mungkin tidak sebaik dia. Dia melihat ke pegunungan hitam lainnya dan melihat banyak makam dan prasasti batu. Jumlah makam di sini telah melampaui ekspektasi Qin Mu. Dia memperlambat langkahnya dan terus maju. Hanya sedikit praktisi kuat yang telah mencapai dao dari pohon dunia. Sebagian besar dari mereka berkumpul di istana leluhur, ibu kota Jade. Itu adalah tanah suci bagi mereka yang telah mencapai dao, dan pohon-pohon dao membentuk hutan. Sebagian besar praktisi kuat yang memilih untuk menyelinap masuk dari pohon dunia tidak memiliki nasib untuk mencapai dao, jadi mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki istana leluhur, ibu kota Jade. Oleh karena itu, jika mereka ingin hidup, mereka hanya bisa menyelinap masuk dari pohon dunia. Saat itu, karena kematian si lumpuh, Qin Mu telah memasuki tambang gunung hitam besar dengan marah dan membunuh lebih dari 100 praktisi kuat secara berturut-turut. Su Senghua seharusnya tidak memperoleh pahala pertempuran sebesar itu dalam satu malam, tetapi telah melakukan hal serupa setiap hari selama 30 tahun terakhir. Dengan kata lain, dia telah bertarung dengan para praktisi kuat prasejarah ini setiap hari untuk menempa dirinya sendiri, pemahamannya tentang jalan, keterampilan, dan seni ilahi dari era prasejarah mungkin bahkan di atas para pejabat roh. Inilah kesempatan bagi Su Senghua untuk menang. Dia diam-diam minum banyak dao deo, dan itu telah meningkatkan kultivasinya secara drastis. Dia minum sedikit setiap hari dan melepaskan seorang praktisi kuat prasejarah, menebus waktu singkat yang telah dia kultivasikan. Jika aku jadi dia, aku pasti akan minum semua dao deo dalam satu tegukan saat aku melihat pejabat roh. Aku akan menggunakan kekuatan dao deo perubahan besar untuk melawan pejabat roh. Su Senghua juga akan melakukan hal yang sama. Dia sama pintarnya denganku. Meski begitu, Qin Mu masih kesulitan untuk melangkah maju. Dia harus melihat Su Senghua dengan matanya sendiri sebelum dia bisa merasa tenang. Akhirnya, Qin Mu tiba di tempat terakhir di mana riak-riak seni ilahi itu berasal. Dia melihat 2 klon dewa kuno milik kepala balai roh berdiri di sebuah lembah. Sisa-sisa seni ilahi itu ada di mana-mana, dan masih dipenuhi riak-riak yang mematikan. Seni ilahi ini adalah seni ilahi yang lahir dari Istana Mikrov. Rantai jalannya sangat menyala, membentuk jaring yang tak terhindarkan yang menyegel tempat ini. Su Senghua terbaring di antara 2 klon dewa kuno, dan ada noda darah di sekelilingnya. Dia tidak bergerak sama sekali. Mungkinkah? Hati Qin Mu hancur. Buah dao dan bunga dao milik pejabat roh kepala aula masih ada di sana. Meskipun sudah compang camping, keduanya tidak hancur total. Itu adalah buah dao dan bunga dao yang mempertahankan jaring tak terelakkan yang dibentuk oleh rantai jalur. Qin Mu melangkah maju, dan tatapannya tertuju pada 2 klon dewa kuno dari pejabat roh. Dia sedikit tertegun. Dia berjalan menuju jaring langit dan bumi dan melewati rantai dao yang mengerikan. Kekuatan rantai dao meledak dengan keganasan yang tak tertandingi. Qin Mu mendengus dan tidak lagi memiliki kekuatan sihir untuk melawan. Dia menggunakan tubuh kekacauan primordialnya yang kuat untuk menahan seni ilahi terakhir dan berjalan ke jaring surga dan bumi. Ledakan, ledakan. 2 ledakan keras terdengar saat buah dao milik pejabat roh meledak dan bunga dao meledak.
Setelah itu, dua tubuh dewa kuno bergoyang dan jatuh ke tanah. Su Senghua mengangkat kepalanya untuk melihat sebelum menundukkannya lagi. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, suaranya serak. Master Sekte Qin, kau di sini. Aku sudah tidak mampu menghancurkan seni ilahi terakhirnya. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menyegelku di sini. Ketika langit berubah gelap, tempat ini akan menjadi surga bagi para praktisi kuat dari zaman prasejarah, membunuhku. Qinmu datang ke sisinya dan memeriksa luka-luka di tubuhnya. Ada banyak luka di tubuh Su Senghua, tetapi luka-luka itu belum sembuh. Luka-luka itu mengandung sisa-sisa jalur dan keterampilan Istana Miluo. Qinmu mencoba menyembuhkannya, tetapi tidak ada ki vital tersisa di tubuhnya yang dapat digunakannya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari cedera yang fatal. Su Senghua menampakkan senyum langka dan berkata, kamu bahkan lebih menderita daripada aku, jadi sembuhkan dirimu sendiri dulu. Aku hanya perlu memanjat pohon dunia dan menunggu pohon dao perubahan besar muncul. Menerima embun dao seharusnya bisa menyelamatkan hidupku. Tiba-tiba, dia merasakan air membasahi wajahnya. Su Senghua sedikit tertegun saat melihat air mata di mata Qinmu jatuh seperti hujan. Su Senghua segera bertanya, Master Sekte Qin, ada apa denganmu? Aku masih hidup dan sehat. Qinmu tiba-tiba menangis dan berdiri dengan gemetar. Ia berjuang untuk berjalan keluar. Aku tidak bisa menyelamatkan Yang Mulia Surgawi Yun, aku tidak bisa kembali tepat waktu. Aku harus kembali secepat mungkin. Su Senghua mengangkat tangannya dan berusaha sekuat tenaga untuk memegang pergelangan kakinya, tenanglah. Katanya dengan suara serak, tenanglah. Situasimu saat ini tidak jauh lebih baik dariku. Bahkan jika kamu dengan paksa bertahan untuk bergegas kembali ke dunia asal, kamu tidak akan bisa tiba tepat waktu. Sebaliknya, kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu. Tenanglah, ini hampir malam. Kamu harus beristirahat sebentar. Ketika pohon jalur perubahan besar muncul, kamu akan meminum sebagian dao deo dan memulihkan sebagian kultivasimu. Sebaliknya, kamu akan bergegas kembali ke dunia asal lebih awal. Qinmu berhenti dan terdiam sejenak. Dia membungkuk untuk membantunya berdiri, tetapi dia terhuyung dan mereka berdua hampir jatuh ke tanah. Keduanya saling mendukung dan bergerak maju dengan usaha keras menuju pohon dunia. Dua pakar perdamaian abadi yang paling menonjol saat ini bagaikan dua orang tua yang berjalan sempoyongan ke depan. Matahari terbenam di barat. Saat matahari terbenam, mereka akhirnya berjalan ke dasar pohon dunia. Qinmu memulihkan jejak kultivasinya dan mengedarkan kekuatan sihirnya untuk membawa Su Senghua ke puncak pohon dunia. Keduanya duduk di daun paling atas dan mendongak. Langit berbintang di istana leluhur tampak cemerlang, dan bintang-bintang itu seperti lentera yang berkedip-kedip yang terus berubah dan bergerak. Alasan fenomena aneh ini adalah karena Suandu. Dewa leluhur raja telah memimpin para dewa do bintang Suandu untuk memimpin pasukan pertahanan matahari, dan bulan Suandu untuk menyerang desa yang riang dan kedamaian abadi. Para dewa do bintang dan pertahanan matahari, bulan keduanya adalah dewa bintang, jadi mereka secara alami akan menyebabkan kekacauan dalam fenomena surgawi. Kekacauan dalam fenomena langit berarti pasukan Suandu pada dasarnya telah bergerak maju. Pohon dao perubahan besar muncul di kehampaan pamungkas, dan Qinmu serta Su Senghua berdiri dengan gemetar untuk menerima embun dao yang menetes ke bawah. Bisakah perdamaian abadi dipertahankan? Su Senghua tiba-tiba bertanya. Kedamaian abadi dapat dipertahankan, tetapi desa yang riang tidak dapat dipertahankan. Qinmu menelan dao deo dan mengerahkan tekniknya dengan susah payah untuk menyempurnakannya. Namun, untuk mengalahkan desa Carefree, pengadilan surgawi harus membayar harga yang sangat mahal. Desa Carefree adalah senjata yang disempurnakan dari kekayaan era Kaisar Pendiri. Su Senghua sedikit bingung. Saya pernah ke desa Carefree dan memeriksa struktur internal lapisan-lapisan surga di desa Carefree. Penampakan luar surga-surga itu adalah bumi dan gunung-gunung biasa, tetapi bagian dalamnya ditempa dengan logam dan besi ilahi, seperti mesin-mesin yang sangat indah. Qinmu melanjutkan, pedang Kaisar Qin Ye yang dulu adalah pedang riang itu kosong, dan 33 lapisan surga di desa riang adalah jantung pedang desa riang. Pedang riang yang lengkap seharusnya menyembunyikan desa riang di dalamnya. Kekuatan pedang riang tidak pernah terlalu tinggi, dan mudah patah. Alasan utamanya adalah karena jantung pedang. Tanpa hati pedang, desa riang, kekuatan pedang riang tidak dapat dilepaskan secara ekstrim. Su Senghua terdiam sejenak sebelum berkata, Kaisar Pendiri sangat sabar. Qinmu mengangguk dan berkata, dia orang yang seperti itu. Desa bebas adalah cara terakhirnya untuk melukai musuh. Ketika pasukan Istana Surgawi menaklukkan surga ke-33 desa bebas, rahasia desa bebas akan terbongkar.
Dia memulihkan sebagian kultivasinya dan segera mengobati luka Dao Su Senghua. Aku tidak bisa bergerak malam ini. Aku harus mengumpulkan kekuatanku dan bergegas kembali ke dunia asal setelah fajar. Bisakah kau bertahan? Su Senghua berkata dengan acuh tak acuh, aku telah membunuh di sini selama 30 tahun, dan aku agak terkenal di alam semesta prasejarah. Ada beberapa penyelundup yang memanggilku pemburu dari zaman ke-17. Reputasiku tidak kalah dengan Tuan Muda ke-7 dari Istana Miluo. Tidak seorang pun berani datang ke sini pada paruh pertama malam. Dia terbatuk keras dan baru tenang setelah beberapa saat. Dia melanjutkan, mungkin akan ada gelombang penyelidikan di paruh kedua malam ini. Malam kedua akan menjadi serangan yang sebenarnya. Jangan khawatir, setelah kamu pergi, jika kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu bisa pergi. Qin Mu mengangguk pelan dan memurnikan embun Dao, berusaha sekuat tenaga memulihkan kultivasinya. Saya lebih khawatir bahwa Yang Mulia Surgawi telah mengambil hampir semua tanah suci istana leluhur. Di masa lalu, dengan penindasan tanah suci ini, tidak akan ada banyak masalah. Namun, jika bahkan Gunung Hitam Besar hilang sekarang, beberapa keberadaan mungkin mengambil kesempatan untuk keluar. Tatapannya dalam saat dia berkata dengan suara rendah, di alam semesta prasejarah, tidak hanya ada tanah suci seperti Istana Miluo. Ada juga faksi-faksi lain. Bahkan jika mereka tidak sekuat Istana Miluo, mereka bukan masalah sepele. Tepat seperti yang dikatakan Su Senghua. Setengah malam pertama, Gunung Hitam benar-benar sunyi. Hanya di luar Gunung Hitam terlihat pemandangan mengerikan dari kiamat besar. Qin Mu tidak melanjutkan Dao Deo dan membiarkan Su Senghua memakainya sementara dia menyembuhkan luka-luka Su Senghua. Dia melakukan ini karena Su Senghua masih harus berjuang keras. Di paruh kedua malam, para praktisi kuat dari era prasejarah akan mencoba menyerang. Jika Su Senghua tidak memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak akan mampu menahan gelombang invasi ini. Akhirnya, barisan pegunungan yang terbelah itu bergetar, seakan-akan ada beberapa monster iblis yang mengerikan yang mencoba keluar dari gunung itu. Su Senghua bangkit dan berjalan menuruni pohon dunia, berjalan ke sana. Qin Mu mengumpulkan Dao Deo dan menelannya sendiri. Saat fajar menyingsing, kultivasi Qin Mu telah pulih 60 hingga 70%, jadi dia berjalan menuruni pohon dunia. Su Senghua sedang menguburkan praktisi kuat dari era prasejarah yang telah meninggal di tangannya. Qin Mu datang ke sisinya dan melihat bahwa dia masih berencana untuk membangun kuburan bagi para pejabat roh. Jika kau tidak bisa menghentikannya, mundurlah, kata Qin Mu. Su Senghua mengangkat kepalanya dan berkata, kamu juga. Qin Mu melangkah maju dan suaranya terdengar dari jauh, aku tidak punya cara untuk mundur. Su Senghua tertegun. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan membangun kuburan dan mendirikan monumen. Qin Mu mempercepat langkahnya hingga batas maksimal dan bergegas keluar dari istana leluhur menuju dunia asal. Dia masih sedikit cemas. Dia telah tinggal di istana leluhur selama 1 malam, tetapi jika dia bergegas ke dunia asal dari istana leluhur, bahkan jika dia melakukan yang terbaik, dia hanya akan mencapai dunia asal dalam waktu 5 hari. Pada saat itu, apakah Yang Mulia Yun masih ada di sana? Apakah dia masih mampu bertahan sampai saat itu? Asal dunia. Saat Qin Mu meninggalkan dunia asal dan bergegas menuju istana leluhur, saat itulah Raja Dewa Leluhur memimpin pasukan Suandu melewati desa bebas dan terjerat oleh rembulan surgawi dan Langbao. Dewa Leluhur Raja mengendalikan tubuh jasmani Adipati Surgawi, dan penjaga matahari dan bulan Suandu yang tak terhitung jumlahnya menyeret matahari dan bulan. Matahari memanggang tanah, dan Dewa Gagak Api yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari matahari dan menyerbu menuju kedamaian abadi. Di sisi lain, Dewa berkepala 6 berkaki 3 dan berkepala kodok melompat keluar dari bulan dan mengeksekusi kemampuan ilahi mereka. Langit dipenuhi dengan monster bermata 6, dan sinar cahaya melesat keluar dari mata mereka menuju kedamaian abadi. Ini benar-benar pemandangan yang mengerikan, mirip dengan kiamat dunia. Heavenly Venerate Moon dan Langbao secara pribadi dapat menghalangi mereka, tetapi mereka hanya dapat menghalangi Anches God King. Namun, mereka tidak dapat menghalangi begitu banyak prajurit dari Mystic City. Desa Ashoka tidak lagi memiliki pasukan untuk menghalangi pasukan Mystic City ini, dan Eternal Peace memiliki pasukan yang jauh lebih sedikit daripada Desa Ashoka. Sulit untuk menghentikan pasukan Mystic City yang mengalir deras seperti lautan. Di banyak kota suci yang penuh kedamaian abadi, meriam dewa yang memancarkan sinar matahari diaktifkan satu demi satu. Ada lebih dari 1000 meriam di ratusan kota suci, dan cahaya dari meriam meninggalkan bekas hitam di langit. Setelah satu serangan, pelindung matahari akan jatuh, atau mungkin matahari di langit akan ditembus oleh cahaya meriam. Meski begitu, pasukan dewa dan iblis di Suandu tidak dapat dihentikan.
Prajurit gagak api yang tak terhitung jumlahnya menyerbu turun, dan Dewa Gagak Api berkaki 3 mengepakkan sayapnya dan terbang menuju kota-kota suci dalam kedamaian abadi. Meriam esensi sejati didorong keluar dari benteng meriam kota-kota suci yang mengambang, dan cahaya meriam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Dewa Gagak Api. Hujan api langsung turun dari langit, tetapi banjir gagak api terus mendekat ke tembok kota. Selain itu, ada juga Moon Guardian yang memimpin Dewa Katak Bintang bermata 6. Langit dipenuhi dengan mata aneh yang memancarkan cahaya ilahi, membombardir meriam Zhen Yuan di tembok kota dan menghancurkan meriam ilahi satu persatu. Gelombang pertama burung gagak api menghantam tembok kota di bagian barat Connecticut. Burung gagak api berkaki 3 itu berpegangan pada tembok kota dan berlari ke atas. Beberapa dari mereka berlari ke atas tembok kota, sementara yang lain berlari ke bawah tembok kota. Mereka mencoba menerobos dari belakang kota Kang dan menggali di bawah kota Kang untuk masuk ke dalam kota. Cahaya meriam tidak dapat membunuh mereka lagi. Di tembok kota, para dewa segera mendorong kereta perang terbang dan membuka menara pedang. Peluru pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dan mengalir ke bawah tembok kota. Saat peluru pedang jatuh, mereka terus hancur, mereka berubah menjadi pedang dewa yang menusuk ke segala arah, saling meliuk. Di pusat kota Connecticut, tubuh para dewa perdamaian abadi ditutupi oleh baju besi suci. Bahkan helm mereka sangat ketat, hanya memperlihatkan mata dan mulut mereka. Beberapa dari mereka membawa berbagai macam senjata suci di punggung mereka, sementara beberapa memegang tombak panjang dan pedang di tangan mereka. Banyak dari mereka yang baru pertama kali berada di medan perang dan menatap dengan gugup ke tanah yang terus berguncang. Tanah di pusat kota bergetar semakin cepat. Tiba-tiba, terdengar ledakan keras, dan tanah meleleh. Cairan emas dan tembaga mengalir ke langit, membakar tanah kota Kang. Dari cairan emas dan tembaga itu, dewa-dewa gagak api yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan menyerbu ke segala arah bagaikan serangga yang menyembur keluar dari dalam tanah. Dudu, di menara kota Kang City, seseorang meniup senjata Dewa Tiruan Kaisar Barat yang merupakan senjata perdamaian abadi untuk memperkuat ki dan darah para prajurit yang menjaga kota. Namun, meski begitu, mereka masih terjebak dalam pertempuran berdarah, dan ada korban terus-menerus. Adapun kota Kang, itu hanya satu dari sekian banyak kota suci di barat. Situasi kota suci lainnya tidak jauh lebih baik daripada kota Kang. Pasukan kota mistik semakin bertambah banyak, dan kota-kota suci perdamaian abadi dikepung satu persatu di langit. Di bawah kota suci perdamaian abadi terdapat banyak kota dan desa di sebelah barat perdamaian abadi tempat tinggal manusia dan praktisi seni suci. Jika kota suci itu hancur, maka yang menyambut manusia dan praktisi seni suci ini pastilah pembantaian. Saudara Adipati Surgawi, tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Hitungan bumi Ahchou berkata dengan suara yang dalam, Raja Dewa Leluhur tidak akan menunjukkan kekurangan apapun untuk sesaat. Pada saat ini, hanya Anda yang dapat mengaktifkan harta karun Dao Surgawi untuk menangkis para celestial dan iblis dari kota mistik. Adipati Surgawi mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Raja Dewa Leluhur yang sedang bertarung dengan Dewa Surgawi Munlang. Tiba-tiba, dia menggertakkan giginya dan meraung. Dia mengaktifkan harta karun Dao Surgawi, senjata Dao Garis Surgawi, dan harta karun Dao Surgawi terbang. Dia menyerang para Dewa Suandu di langit. Ahchou menghela napas lega dan menyerbu bersamanya. Mereka berdua adalah makhluk tingkat dewa. Ketika mereka memasuki medan perang, mereka langsung menghalangi para dewa dan iblis Suandu, sehingga menyulitkan para dewa dan iblis Suandu untuk mendarat. Pada saat ini, 100.000 dewa dan iblis dari penjaga naga kiri dan kanan menyerbu keluar. Mereka membentuk formasi dan menyerbu ke arah mereka berdua. Sementara itu, di desa Carefree telah kehilangan momentumnya. Di Yue, Yan Yunxi, dan yang lainnya mulai memimpin pasukan mereka untuk keluar dari pengepungan dan menyerbu keluar dari surga. Pertempuran di 33 surga desa Carefree berada di luar imajinasi. Setiap surga, hampir seperti tarik tambang. Pasukan dewa dan iblis di kedua belah pihak menggunakan mayat musuh dan sekutu mereka untuk menumpuk menjadi gunung. Darah segar mewarnai surga desa Carefree menjadi merah. Hanya wilayah Taiking yang tidak memiliki pasukan yang ditempatkan di sana, jadi masih relatif damai. Namun, desa Riang telah kehilangan momentumnya. Kaisar pendiri Yiyue tidak punya pilihan selain meneteskan air mata dan meninggalkan desa Riang dalam kekalahan. Divisi Dewa dan Angkatan Laut Pengadilan Langit mengejar pasukan lainnya sementara Divisi Bumi menduduki desa Carefree dan menyerang wilayah Taiking. Hanya ada satu orang yang tersisa di wilayah Taiking, yaitu Lan Yutian. Prajurit Master Bumi yang tak terhitung jumlahnya terus memanjat dari 32 surga lain di desa bebas dan mengumpulkan pasukan unggul untuk menyerang alam kemurnian tertinggi.
Di alam kemurnian tertinggi, Lan Yutian mengendalikan senjata sucinya untuk membentuk formasi pembunuhan, dan suara pertempuran di pintu masuk alam kemurnian tertinggi mengguncang langit. Di seberang sana, Kaisar Merah Qixianyu, Kaisar Selatan Burung Vermilion, Kaisar Merah Ming, dan Zhu Yaner memimpin ras Phoenix, Kaisar Merah Ming, dan pasukan perdamaian abadi untuk membantai mereka dari perbatasan selatan, bersiap menerima pasukan desa bebas yang kalah dalam perjalanan. Pada saat yang sama, Wei Suifeng dan Kaisar Utara Xuanwu membunuh klon pejabat roh dewa kuno dan membunuh pasukan langit utara sampai mereka membuang baju besi mereka. Wei Suifeng meninggalkan pasukan kura-kura hitam dan para pembela Kande, dan bersama dengan dua kaisar kura-kura hitam, mereka menuju barat daya dari Kande. Mereka datang untuk menyambut mereka. Bumi barat, langit tinggi telah ditembus, Yue Tingge memasuki langit tinggi, dan Naga Kilin memimpin pasukan dunia binatang dan Kaisar Barat Harimau Putih untuk maju dari barat, mencoba menyerang pasukan pengadilan surgawi dari belakang untuk mengurangi tekanan pada desa yang bebas. Kaisar pendiri, kita bisa mulai. Paviliun pengendus langit mengumpulkan pasukan desa bebas yang kalah dan bertemu dengan Kaisar Yue dan yang lainnya. Pertempuran desa bebas telah menyebabkan banyak prajurit desa bebas menderita korban. 60% dari mereka tewas, dan prajurit yang tersisa semuanya terluka. Senjata-senjata suci di tangan mereka compang camping, dan baju besi mereka penuh dengan lubang. Pil-pil obat mereka telah habis, dan perlengkapan mereka juga telah habis. Peta formasi, kereta perang, dan senjata-senjata suci lainnya yang dikirim oleh perdamaian abadi semuanya telah habis dalam pertempuran. Bahkan senjata berat seperti Nirvana Arc telah rusak parah hingga tidak dapat digunakan dan ditinggalkan oleh Disitian dan Li Yuran. Jika desa yang riang terus berjuang, satu-satunya hasil adalah kehancuran total. Ekspresi Di Yue tampak rumit saat dia menatap desa Xiaoyao dan berkata dengan suara serak, Tuan Surgawi Wen, Lan Yutian masih mempertahankan wilayah kemurnian tertinggi dari musuh. Tidak perlu memperhatikannya, dia bisa melarikan diri. Paviliun Surga berkata, kali ini, aku memintanya untuk melawan Nyonya Yuanmu di wilayah Taiking sehingga dia dapat menarik lebih banyak musuh di wilayah Taiking. Hanya jika dia tinggal di sana, kekuatan desa yang riang dapat dilepaskan secara maksimal. Di Yue menghela napas, kalau begitu, mari kita mulai. Para pemimpin desa riang berjalan keluar dan memimpin prajurit yang tersisa. Mereka memandang desa riang dengan ekspresi rumit. Desa Carefree adalah kampung halaman kedua mereka, tetapi sekarang, kampung halaman itu akan hancur dalam sekejap, hancur di tangan mereka sendiri. Kampung halaman pertama kita adalah dunia asal, desa riang adalah tempat kita bersembunyi sementara. Sekarang, demi membunuh musuh, demi kampung halaman pertama kita, menghancurkan tempat ini juga berarti menghancurkan riang di hati kita. Suara Wen Tiange rendah. Semuanya, biarkan desa yang riang itu bersinar dengan cemerlang sebagaimana mestinya. Tatapan matanya tertuju pada Sumai King, pendiri Jalan Kedamaian Abadi. Dia memegang pedang nomor 1 dari jalur pedang Kaisar Qinye, pedang surga damai Kaisar tertinggi. Sumai King beserta prajurit di bawahnya berteriak pelan dan mengerahkan kemampuan ilahi mereka untuk memuja surga pertama di desa yang riang, surga Kaisar tertinggi. Tatapan mata Paviliun Wen Surgawi tertuju pada kepala jenderal surga kedua dari desa riang, Yan Rinuan. Yan Rinuan adalah leluhur dari pelindung matahari perdamaian abadi, Yan Jingjing, pedang kedua yang berfokus pada jalur pedang Kaisar pendiri, kecerahan tertinggi yang setara dengan pedang surga. Langit ketiga, langit cerah tertinggi. 4 tuan muda pembantu melindungi rumah dari fondasi, mengolah pedang ketiga dari jalan pedang Kaisar pendiri, pedang bencana hati cerah jernih. Langit keempat, langit embrio hitam, 4 tuan muda pembantu yang mendukung Gao Baoksun, mengolah pedang keempat dari jalur pedang Kaisar pendiri, pedang penindas langit embrio hitam. Langit kelima, guru besar Zhou Jingmeng, Yuan Mingwen mengangkat pedangnya. Di surga ke-32, 32 jenderal Kaisar Qinye, termasuk Yan Yunxi, menguasai jalur pedang ke-32 dari jalur pedang Kaisar pendiri. Hanya surga ke-33 dari jalur pedang yang belum dikuasai. Orang yang menguasai surga ke-33 dari jalan pedang adalah pemuja surgawi Lan Yutian Yu dari alam kemurnian tertinggi. Dia tinggal di sana untuk merangsang semua kekuatan desa yang riang. Paviliun penciuman langit tiba-tiba berteriak, semuanya, aktifkan desa bebas. Begitu dia selesai berbicara, semua prajurit mengaktifkan kekuatan sihir mereka bersama-sama. Di kejauhan, desa yang riang itu tiba-tiba berguncang. Kemudian, batu-batu gunung yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, gunung-gunung runtuh, laut mengering, dan tanah terbelah, memperlihatkan tulang-tulang baja dan besi yang terkubur dalam-dalam di tanah.
Struktur internal surga ke-33 adalah bangunan megah yang terbuat dari emas suci dan material suci yang tak tertandingi. Rune pedang Dao yang tak terhitung jumlahnya tercetak di atasnya. Dari Kaisar Tai Heaven hingga Jia Yitian, satu demi satu, langit menyala. Pada saat ini, aliran pedang Dao memenuhi desa yang riang. Dalam keadaan kemurnian tertinggi, Lan Yutian melirik Nyonya Yuan Mu, yang masih linglung, dan segera terbang. Senjata-senjata suci di sampingnya, Lan Yutian terbang bersamanya dan melayang di langit bersamanya. Senjata-senjata itu sejajar dengan tanah dalam keadaan kemurnian tertinggi. Melihat dari bawah, keempat lengan Lan Yutian terbuka lebar, seperti layang-layang biru yang telah dilepaskan dan berkibar naik turun mengikuti angin. Tangan kanan Lan Yutian menunjuk dengan pedangnya dan menggunakan jarinya sebagai pedang. Sua, dia mengaktifkan ilmu pedangnya. Pedang ke-33 dari Jalan Pedang Negara Taiking. Desa bebas, bangkit. Bumi dipenuhi dengan niat membunuh, dan naga serta ular bangkit dari tanah. Di antara tiga divisi pengadilan surgawi, divisi bumi bahkan lebih besar daripada Angkatan Laut Tianhe. Namun, Angkatan Laut adalah yang paling terkenal dari tiga divisi, dan itu melampaui kecemerlangan divisi bumi. Para dewa dan iblis dari divisi bumi sebagian besar berasal dari berbagai surga bintang Kaisar Surgawi Do. Ada sebanyak 8 jenderal utama, dan mereka adalah Yao Guang, Kai Yang, Yu Heng, Megres, Tianji, Tianxuan, Tiansu, dan Big Dipper. Mereka mewakili kekuatan tertinggi bintang Kaisar Surgawi Do. Di antara mereka, Kaisar Biduk memiliki kekuasaan tertinggi. Yao Guang, Kai Yang, dan yang lainnya semuanya berada di bawah komandonya dan dipuja sebagai penguasa surgawi. Pada saat ini, Dewa Langit Biduk besarlah yang telah mengerahkan 7 penguasa bumi untuk menyerang alam kejernihan tertinggi dalam upaya menerobos alam kejernihan tertinggi dan membunuh Lan Yutian. Ketika alam kejernihan tertinggi di puncak desa riang meletus, 33 surga terhubung menjadi satu. Permukaan surga hancur dan runtuh, memperlihatkan bangunan emas suci yang besar di dalamnya, cahaya pedang yang mengerikan melesat keluar dari 33 surga. Dari kejauhan, 33 surga desa riang tampak seperti pedang besar. Para penguasa bumi dan pasukan di berbagai surga di desa Carefree menghadapi cahaya pedang dan ki pedang yang memenuhi berbagai surga. Itu adalah dao pedang yang dihidupkan kembali. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran yang tersisa di benak setiap orang, yaitu lari menyelamatkan diri. Namun, tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. 33 langit telah menjadi lautan pedang dao yang luas. Pedang dao ini bukan hanya pedang dao dari Kaisar Qin Ye yang berdiri, tetapi juga semangat suatu era, lagu tragis dari era kaisar yang berdiri. Saat cahaya desa riang berada pada titik terkuatnya, cahaya yang menyilaukan menerangi langit dunia Yuan dan menutupi matahari yang diseret oleh pasukan iblis surgawi Suandu. Raja Surgawi Biduk Utara berdiri di pintu masuk wilayah kemurnian tertinggi desa yang riang. Ketika dia melihat pemandangan ini, air matanya tiba-tiba jatuh seperti hujan. Dia bergumam, "Aku tidak bisa melarikan diri." Kai Yang, Yu Heng, Tian Kuan, Tiansu, dan para raja lainnya bergegas menghampiri dan mengelilinginya. Mereka menyerbu dari langit bersama-sama dan berkata dengan tegas, "Raja Surgawi, jika kau tidak pergi sekarang, kau tidak akan bisa melarikan diri." Raja Surgawi Biduk Utara tampak bingung saat melihat pasukan iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya dari divisi bumi di bawah sana. Mereka tersebar di 33 surga. Namun, desa yang riang meletus dan jutaan iblis surgawi terkubur di lautan luas pedang dao. Surga Kaisar tertinggi, esok yang tertinggi, esok yang cerah, surga embrio mistik, esok Yuan. Surga telah berubah menjadi neraka dao pedang. Ki pedang yang padat mengubah tempat itu menjadi rumah pembantaian yang bahkan para dewa dan iblis pun tidak dapat bertahan hidup. Divisi bumi memiliki pasukan dewa dan iblis terbesar di istana surgawi, dan mereka adalah pasukan terkuat dalam pertempuran darat. Kemungkinan besar mereka tidak akan bisa lolos dari malapetaka ini. Kita tidak bisa melarikan diri lagi. Dewa Langit Biduk berseru, semua prajurit tidak bisa melarikan diri lagi. Kita juga tidak bisa melarikan diri. Sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, seluruh kekuatan di desa bebas meledak, persis seperti saat Kaisar Qin Ye, ahli tertinggi di bidang pedang, secara pribadi menyerang dengan pedangnya. Kai Yang, Yu Heng, dan Kaisar Agung lainnya di alam tahta hancur berkeping-keping di bawah cahaya pedang. Mereka menghilang ke dalam cahaya jalan pedang, tidak meninggalkan apapun. Pasukan divisi bumi dari 3 divisi pengadilan surga telah mengalahkan pasukan desa riang di darat. Sekarang, mereka terkubur di desa riang. Meskipun masih banyak sisa-sisa divisi bumi yang belum memasuki desa yang riang, mereka tidak cukup kuat.
Sebagai salah satu dari 3 divisi, divisi bumi telah dilenyapkan. Di langit, Lan Yutian mengendalikan senjata-senjata suci, Lan Yutian, dan mengumpulkan kekuatan desa yang riang. Dari kejauhan, tampak seperti dia menggunakan alam Taiking dari desa yang riang sebagai gagangnya, dan surga lainnya sebagai pedang, ujung, bilah, ujung, dan cahaya pedang. Kekuatan seluruh desa riang diaktifkan, seperti pedang besar yang berdiri di antara langit dan bumi. Kekuatan desa riang menurun dengan cepat. Itu hanya jantung pedang riang. Tanpa pedang riang, sudah sangat mengesankan bahwa ia dapat membunuh begitu banyak dewa dan iblis penguasa bumi. Di bawah kendali Lan Yutian, Kaisar Langit Tertinggi dan Tai Mingtian saling bertabrakan dan saling tumpang tindih. Kemudian, mereka bertabrakan dengan King Mingtian, Xuan Tiantian, dan Yuan Mingtian. Dalam sekejap, kekuatan semua surga di desa Carefree bertabrakan satu sama lain dan membentuk domain pedang surgawi tingkat 32. Bertabrakan dengan tingkat terakhir, alam kejelasan tertinggi. Ledakan. Domain pedang Dao dari alam kejernihan tertinggi sepenuhnya menyatu dengan domain pedang surgawi tingkat 32. Tujuan Lan Yutian adalah membunuh Nyonya Yuanmu sebelum kekuatan desa bebas benar-benar hilang. Pada saat ini, Nyonya Yuanmu, yang telah jatuh ke dalam reinkarnasi, tiba-tiba terbangun. Melihat ini, dia tidak bisa menahan rasa dingin yang menjalar di tulang punggungnya. Dengan teriakan keras, kekuatan seorang praktisi Dao di lubang pembuangan dilepaskan. Di alam kejelasan tertinggi, domain pedang Dao berputar di sekitar lubang pembuangan yang besar. Domain pedang dan lubang pembuangan itu bertabrakan dengan keras. Pemandangan itu menggemparkan. Itu adalah pertarungan antara Dao pedang dan angin panas yang tenang. Itu adalah pertarungan melawan abis yang melahap segalanya. Pertarungan itu sangat intens. Domain pedang yang berputar di sekitar lubang pembuangan itu terbakar merah oleh angin panas yang tenang dan dipenuhi dengan api yang mengamuk. Tiba-tiba, sehelai daun teratai perlahan muncul dari lubang pembuangan. Nyonya Yuanmu berdiri di dalam daun teratai dan mengaktifkan kekuatan daun teratai tersebut. Daun teratai ini setara dengan pohon Dao milik praktisi Dao. Jika seorang praktisi Dao menggunakan pohon Dao, itu berarti nyawanya sudah dipertaruhkan. Nyonya Yuanmu menggunakan daun teratai dan mengaktifkan kekuatan seorang praktisi Dao di lubang pembuangan secara ekstrim. Sebuah ledakan yang mengguncang dunia terdengar saat domain pedang tiba-tiba meledak. Nyonya Yuanmu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan merobek udara, menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, desa Carefree meledak. Langit yang penuh dengan logam sebesar pedang jatuh dari langit, menusuk ke lokasi lama desa Carefree dari segala arah. Dalam radius 10.000 li, pedang berjatuhan di mana-mana, membentuk kuburan pedang yang sunyi. Di kejauhan, Di Yue dan para prajurit desa riang tampak putus asa sambil menegakkan punggung mereka. Sang penebang kayu suci berkata dengan ekspresi tenang, semua orang, angkatan laut, master ilahi, dan pasukan lain dari istana surgawi akan segera menyusul. Mari kita tinggalkan tempat ini secepat mungkin. Para prajurit berbalik tanpa suara dan menuju ke timur menuju kedamaian abadi. Saint Woodcutter berbalik. Para Divine Master dari Heavenly Court adalah yang tercepat dan sudah terlihat. Dengan kekuatan Divine Master dari 3 divisi, mereka sudah cukup untuk membunuh mereka semua. Meskipun masih banyak prajurit di desa riang, mereka tidak lagi cukup untuk melawan pengadilan surgawi. Guru Ilahi Wen, apakah kita butuh seseorang untuk tinggal? Su Making berhenti dan bertanya. Penebang kayu suci mengangguk pelan dan berkata dengan suara rendah, Guru Tao Su, tidak cukup bagimu untuk hanya tinggal. Kalau begitu aku juga akan tinggal. Matahari yang panas memperlambat langkahnya dan datang ke sisinya. Fang Yuji berhenti, dan aku, Gao Baoksun juga selangkah di belakang. Menurutku, anak-anak muda di desa yang riang itu sangat baik. Dulu, kupikir mereka semua bajingan yang hanya tahu cara makan, minum, dan tidak melakukan apa-apa. Sekarang setelah mereka mengalami perang, mereka menjadi sangat baik. Zhou Jingmeng dan Zhou Sanfang, 2 lelaki tua itu, melangkah maju dan tersenyum. Kami, saudara-saudara, semuanya adalah orang tua. Kami juga berencana untuk tinggal dan memberi waktu bagi kaum muda. Celestial Master, kami para prajurit yang terluka parah, biarkan kami tetap tinggal di belakang. Seorang prajurit yang kehilangan kedua kakinya berhenti, ia mengangkat kepalanya dan berkata penuh harap, membawa kami prajurit yang terluka hanya akan memperlambat kecepatan pasukan. Daripada memusnahkan mereka sepenuhnya, mengapa kita tidak tinggal bersama Tuan Muda Fang untuk melindungi mereka dan memberi waktu bagi yang lain? Sang penebang kayu suci mengangguk tanpa suara, dan banyak dewa serta setan yang terluka dan cacat meninggalkan pasukan yang mundur. Yang lain masih ingin maju, tetapi penebang kayu suci mengangkat tangannya, sudah cukup.
Jika kita tidak punya waktu untuk bertemu dengan kedamaian abadi, yang lain masih punya kesempatan. Saudara-saudara, pertempuran ini adalah perpisahan, jadi paviliun surga tidak akan mengirim kalian pergi. Fang Yuji menatapnya dengan mata terbelalak, tiba-tiba, dia berkata dengan marah, paviliun surga, aku tidak pernah menyukaimu. Mereka mengatakan bahwa kau adalah yang paling suci dan tidak berperasaan, bijak dan tidak benar. Aku akan mati hari ini, dan orang-orang cacat ini akan tetap berjuang sampai mati. Kau masih sangat dingin, tidakkah kau mengerutkan kening? Hari ini, kau harus memberi kami senyum. Penebang kayu suci memperlihatkan senyum yang hangat. Bukan senyum palsu seperti ini. Si penebang kayu suci menampakkan senyum di wajahnya. Matanya berubah masam, tetapi dia memalingkan mukanya dan menggunakan lengan bajunya untuk menutupi wajahnya, sambil menangis dalam hati. Ketika Fang Yuji melihat ini, dia tidak terus mempersulitnya, dia menghela nafas, orang suci juga manusia, dan hatimu juga terbuat dari daging. Paviliun pengendus langit, bisa bekerja di sisimu dan Qin Ye selama 40.000 tahun dalam hidup ini, hatiku merasa sangat nyaman. Aku tidak menyesal, kalian harus cepat pergi. Dia melambaikan tangannya. Si penebang kayu suci membungkuk dalam-dalam ke tanah dan mengikuti pasukan yang mundur. Fang Yuji mengangkat peti matinya dan menyekanya dengan kuat. Ia bersiul. Peti mati ini telah digulung olehnya selama 20.000 tahun, dan peti mati ini berkilau dan berkilau. Wajah Pak Tua itu menempel di peti mati. Dia terkekeh dan berkata, akhirnya aku akan menggunakannya hari ini. Gao Baoksun adalah seorang guru dengan mahkota tinggi di kepalanya. Saat dia mendengarkan peluit Fang Yuji dan melihat pasukan Master Ilahi dari pengadilan surgawi semakin dekat, cambuk di tangannya dengan lembut memukul telapak tangannya, sesuai dengan suara peluit. Sang cendekiawan menggelengkan kepalanya dan melantunkan mantra lembut, jagalah cita-cita surgawiku, naiklah ke istana surgawi yang setara, bawalah peti matiku yang terang benderang, dan naiklah ke gunung embrio hitamku. Para jenderal tua, prajurit cacat, dan prajurit terluka dari desa Riang merasa tenang di hati mereka. Mereka mendengarkan nyanyiannya dengan tenang. Siulan Fang Yuji juga terdengar lebih halus, seolah-olah telah membawa mereka kembali ke desa Riang di kekosongan pantai seberang. Periode waktu itu seakan baru terjadi kemarin, tepat di depan mata mereka. Gao Baoksun bertepuk tangan, melangkah maju, dan tiba-tiba menari. Dalam kesadaran ilahinya, ia berubah menjadi pemandangan desa pencipta dan desa yang riang. Ada Dewi Pencipta yang menari di udara, anggun dan anggun. Visualisasikan semua makhluk hidup, kedamaian dan kebahagiaan, naik ke pantai seberang, dan ciptakan langit berbintang. Masuki desa kami yang riang, hindari dunia dan jangan khawatir. Suaranya perlahan-lahan menjadi rendah dan riang. Tiba-tiba, suaranya yang nyaring dan kuat menjadi seperti suara logam dan batu, dan siulannya menjadi penuh gairah. Begitu aku bangun dari mimpiku, aku akan kembali ke kampung halamanku. Berjalanlah dalam bahaya duniaku, lawan serigala-serigalaku. Kuburlah jiwa-jiwa pahlawanku, kuburlah tulang-tulangku yang saleh. Aku tidak takut pada tetua Feng Shuang. Saya tidak takut pedang dan pisau. Aku akan membiarkan tulang dan tubuhku hancur. Aku akan membiarkan jiwaku berhamburan. Dia melepas mahkotanya dan rambutnya terurai di bahunya. Saat dia melihat para dewa dan iblis pengadilan surgawi yang semakin dekat, rambutnya berkibar karena marah. Aku akan menjadi pejuang yang saleh di dunia Yuan. Kekosongan itu diisi dengan kampung halaman. Banyak veteran desa dan jenderal yang riang berdiri satu demi satu dan mengaktifkan senjata suci mereka yang rusak untuk mengumpulkan Yuan Qi yang tersisa. Gao Baoksun tertawa terbahak-bahak dan menyerang guru ilahi pengadilan surgawi. Ayo, bocah kecil dari pengadilan surgawi, melangkahi mayatku. Semua orang tertawa terbahak-bahak dan mengikutinya untuk maju. Teriakan yang menggetarkan bumi terdengar dari langit. Langsung lewati mayat kami.